Apa kalau buku-buku disatukan banyak, kemudian Kalau disatukan clipping itu? gambar-gambar bang. Oh, gambar-gambar. Gambar. Iya bukan bang. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Makalah. Iya, makalah. Ah, makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma. Itu cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya sih, saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhan. Itu lebih bagus kawan. Lebih cantik kedengarannya daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran. Baik, ini ada 3 Kristen kalau nggak salah. Ada Yeskiel, ada Evan, ada Bro Admin. Coba Bro Evan sama Yeskiel dibuka mic-nya. Bang, kalau kitabnya aja boleh nggak? Kitab jangan pakai al, tapi Bentar. kitabnya Ini aja boleh siapa yang nggak? noise musik siapa ya? Tolong ya, jangan ada noise musik ya. Kita lagi YouTube loh. Siapa Di ini? tempat saya kali ya. Mazuma. Gurunda. Kok tadi Gurunda? Aduh, duduk. Oke, Bang Evan Kristen ya, Bang Evan ya. Bang Evan sama Yeskiel. Iya, Katolik, mantap. Katolik. Bang Yeskiel dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim? Teman-teman Kristen yang mau naik kalau bisa typing dulu ya di bawah. Aku Kristen, Bang, biar dinaikkan kawan-kawan Kristennya. Bang Yeskiel, kalau bisa dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen bang, halo semua. Halo, selamat siang. Selamat siang. Alam Selamat toleransi. siang. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bang Evan atau Bang Yeskiel, atau gini, saya kasih kesempatan Bang Evan dulu karena beliau Katolik. Silakan Bang Evan. Oke. Selama ini saya dengar pembahasan dari tadi, menurut saya sih gimana ya? Kalaupun itu diambil atau diculik kosakata itu, menurut saya sih kita ini nggak ada gunanya, sama aja kita nggak saling toleransi gitu nah. Jadi kalau memang pribadi saya sih, ya saya menjalani aja sih, dengar aja sih, saya nggak mau membela siapa-siapa gitu. Terima kasih. Baik. Coba Bang Yeskiel silakan ditanggapi Bang Yeskiel. Siap. Bang Ardiansa, assalamualaikum Bang Ardiansa. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Yeskiel silakan ditanggapi dulu Bang Yeskiel. Soal Alkitab. Silakan Bang Yeskiel. Oke. Jangan bilang dari dasar laut lagi didapat ya. Kayak tadi bahaya. Oke, kalau menurutku, tapi entahlah ya, kita jangan ada di sini saling mengapa ya, saling menghujat atau kayak mana, karena ilmu pengetahuan kita itu sesama kita berbeda. Ada yang masih minim pengetahuannya, ada yang masih pertengahan atau ada yang tinggi. Yang jelasnya jangan kita saling menghujat, jadi ada keributan atau kayak mana. Kalau masalah Alkitab ini, kalau menurutku ya, itu hanya sekedar buku lah. Cuman kalau nama Alkitab, Alkitab, oke, bahasa Arab. Bukan berarti kan kami Kristen nggak bisa. Ibaratnya karena memang sejarahnya, jujur aja sejarahnya pun aku kurang tahu memang Alkitab itu, tapi jujur aja, aku nggak mau mengatakan yang aku nggak tahu. Ya kalaupun Bang Juma tahu, kita persilakan untuk menjelaskannya. Cuman jangan dipaksakan untuk mengubahnya, itu aja. Ya kalau menurutku sih Alkitab itu walaupun dipakai bahasa Arab, nggak salah lah kami makainya. Karena di Arab pun kan ada orang Kristen.
Udah bang ya? Iya. Silakan di mute. Ya silakan bang Zuma. Oke, baik. Ya, jadi kalau saudara mengatakan tak apa orang Kristen menggunakan kata Alkitab, karena di Arab itu juga ada orang Kristen. Ya, itu di Arab kan, Bang? Kalau di Arab silakan aja menggunakan nama Alkitab. Tapi yang perlu dipahami, kitab Kristen Arab itu muncul dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Jadi sekuat apapun kemudian orang Arab menggunakan bahasa Arab menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab dan seterusnya, Alkitab Al-Muqaddas, silakan aja. Tapi pada prinsipnya adalah bahwasanya penyebutan Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Itu dulu. Ada 4 kitab yang diwahyukan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan nama Alkitab. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia ini, itu buku Markus, Matius, Yohanes, Lukas, buku-buku Paulus. Itu bukan Alkitab. Itu bukan Alkitab. Karena bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa, bukan Torahnya Nabi Musa, bukan juga Zaburnya Nabi Daud, dan juga bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya sejatinya Kristen harus tampil beda sesuai dengan aslinya. Tabiblia dalam bahasa Yunani. Kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa harus nama juga diterjemahkan? Kemana-mana kurasa kalau nama itu tidak perlu diterjemahkan. Itu nama. Tidak perlu diterjemahkan karena itu nama. Itu adalah simbol kode, penanda satu objek. Kenapa harus berubah menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Nah sekarang bukan masalah tidak mengapa dan mengapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah negara kita ini kan harus aman-aman saja. Artinya tidak boleh ada kekisruan. Nah salah satu kemudian pemicu kisru terjadi adalah agama saudara menggunakan istilah Al-Quran. Termasuk penyebutan nama Al-Quran. Apa salahnya kalau Kristen ini ajaran kasih mengembalikan marwah Bible kepada konsep awal. Tabiblia. Itu lebih familiar kurasa dengan lisan atau lidah orang Kristen. Tabiblia. Jadi Yunani Koinenya kena. Asalnya kena. Jangan masuk merasuk ke Islam. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini terjadi, debat ini terjadi. Sederhana bukan? Coba Kristen tampil dengan model kekristenan. Jangan model ke-Islam-Islaman. Selesai bukan? Nah, kita tinggal tunggu bom waktu aja. Orang Bali juga akan menggugat. Kenapa dalam Bible orang Bali disebut juga Tuhannya orang Bali, Sang Hyang Widi. Padahal sejatinya Bapak masuk ke Bali, jadi aja Bapak. Yahweh masuk ke Bali, tetap aja Yahweh. Silakan dengan kata-kata yang lain, tapi nama gelar sembahan kalian jangan ikut menjadi bunglon. Itu Bung, itu permasalahannya, sederhana sekali. Kristen tidak akan kehilangan marwah. Kristen tidak akan kehilangan jati diri. Kristen malah justru jauh lebih bagus kalau Kristen mendudukkan kemudian poin-poin kekristenan dari awal pendiri bapak-bapak gereja itu dipertahankan atau minimal dikembalikan. Contoh misalnya, betapa bahagianya saudara-saudara Kristen, senyumnya semeringa ketika kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Subhanallah, luar biasa. Saya sampai salaman dan berpelukan dengan staf saya. Pak, sekarang sudah bukan lagi Isa Al-Masih. Oh ya? Apa sekarang? Yesus Kristus. Saya langsung usap dada, alhamdulillah. Nah, alangkah indahnya sekiranya saudara kita Kristen menanggalkan kata Alkitab, meninggalkan kata Allah. Maka pada hari Minggu, saudara-saudara kita menyembah kepada anak Tuhan. Tidak lagi disebut menyembah anak Allah.
Itu menyakiti hati kami. Tidak lagi kemudian surat-surat Paulus disebut Alkitab, tapi disebut Tabiblia. Indah sekali negara kita ini. Sekiranya agama-agama yang ada di dalamnya mendudukkan kemudian kodrat keagamaan pada akar mula-mula. Indah sekali. Sekarang antara Al-Quran dan Alkitab susah kita bedakan. Anak saya bertanya, Abah, iya nak, mana Alkitab yang ada di sini? Pemikiran saya, yang Alkitab yang dimaksud anak saya ini apa? Saya coba kasih dia Bible, bukan ini. Masa ini Alkitab? Ya ini juga disebut Alkitab sama orang Kristen. Penasaran dia buka, isinya nggak sama loh. Iya memang, inilah saudara kita Kristen. Menggunakan nama lain dari Al-Quran untuk menamakan kitabnya. Supaya apa? Itu tadi. Coba buka mata saudara. Lihat aksi-aksi orang yang mengaku mantan Islam. Ada yang baru-baru ini kemudian viral, pakai kopiah, pakai kacamata. Kita dari pulau ke pulau untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk memeluk agama Kristen. Mereka membawa simbol-simbol Islam. Penampilannya Islam, penyebutan di dalam agamanya bunyi-bunyi apa? Sebutan-sebutan Islam. Ada nggak pernah Anda temukan orang Islam door to door dari pulau ke pulau menemukan orang Kristen lalu kemudian mengatakan kami juga menyembah Yesus, kami juga ada konsep anak Yesus di dalam Al-Quran. Ini kami ajarkan ya. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Karena umat Islam itu mendudukkan agama itu adalah kebenaran tertinggi. Di semua kebenaran di atas muka bumi ini, maka kebenaran kitab suci itu tidak bisa ditandingi. Maka kebenaran kitab yang kita pegang itu adalah kebenaran yang tidak boleh kemudian kita akal-akali, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh disamar-samarkan. Yang namanya kitab suci wahyu Tuhan harus mendapat nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Maka kitab suci kita harus benar-benar suci dari apa? Dari manipulasi, dari rekayasa, dari kepalsuan, dari mengelabui, dari berpura-pura, dari bersifat bunglon. Itu baru disebut kitab suci. Tapi kalau sebuah buku di dalamnya syarat dengan manipulasi, syarat dengan rekayasa, itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab yang disangka suci. Nah, sebuah agama yang memiliki kitab yang bermasalah, yang memiliki rekayasa di dalamnya, kesengajaan, ada unsur intrik di dalamnya, maka kitab suci itu bermasalah. Sebuah agama yang memiliki sebuah kitab suci bermasalah, maka agama itu bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah tidak layak kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan ini yang membawa kami untuk mengajak, ayo teman-teman Kristen, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkara ini. Supaya kiamat tidak lagi pusing membahas hadits yang dia pelintir sendiri, yang mereka terjemahkan sendiri, yang mereka kemudian pahami sendiri. Supaya si CP Christian Prince, ya, Congorpedia tidak lagi membahas-bahas Islam. Begitu juga kami ketika membahas kemudian illalladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah lagi menyentuh bahwa yang dimaksud orang-orang salim di dalamnya situ adalah dia yang menyembah ini, menyembah itu. Tidak, tapi kaidah-kaidah Quran akan kami tegakkan. Dan saudara Kristenku juga menegakkan kaidah-kaidah Kristen. Selesaikan. Silakan Anda beribadah pada tempat Anda, menyembah Tuhan Anda, mengkitabkan kitab Anda. Kami juga begitu. Supaya anak keturunan kita nanti tidak bingung. Ini kitabnya Al-Quran. Ini kitabnya Bible. Di dalam ada kata Allah. Di Al-Quran juga ada kata Allah. Yang mana yang benar ini? Mana yang benar? Anak-anak kita bingung. Terjadi kesimpang siuran. Tapi kalau kita yakin agama kita benar, benar sepenuh keyakinan, maka kita akan pasti menjaga kemurnian agama tersebut. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Kristen ini adalah agama benar, maka kesucian agama ini orang coba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
seperti iblis yang sedang diganggu sarangnya, iblis yang ngamuk. Jadi seperti itu saudaraku, indah sekali negara ini kalau tak ada lagi agama yang menggunakan istilah kitab suci agama di luar agama yang dianut. Indah sekali. Al-Quran dengan Al-Qurannya, Bible dengan Bible-nya. Demikian. Ya, Bang Ardiansa sama Natali, ini mungkin jadwal Bang Zuma untuk sholat. Nanti Ya, ambil silakan. Betul. Mohon ya, Saya juga Adinda mau silakan. internet. Terima kasih. Siap, silakan Natali sama Bang Ardiansa, ini kan moderator berdua. Silakan. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Ayo. Silakan Natali, Bang Ardi, silakan. Itu kawan-kawan Kristen 3 orang itu, silakan. Iya, teman-teman Nanti Kristen dibesarin, iya dibesarin aja layarnya sendiri ya kalau mau buka data. Aku juga jadwalnya nih. Dari tadi aku tunggu. Silakan. Iya, ini mungkin gimana nih dari ketiga teman-teman kita yang Kristen ini mungkin ada yang masih mau menyampaikan dulu kan, soalnya tadi Bang Zuma sudah bicara ya. Mungkin teman-teman Kristen dulu mau nanggapin atau mau buka tema baru? Silakan Bro Admin, JSKL sama Bang Evan atau kawan-kawan Kristen yang lain di bawah. Kalau bisa typing dulu supaya moderator lihat ya, baru dinaikkan teman-teman Kristen. Kalau bisa Bang typing Natali, dulu Bang atau Natali. Kristen. Silakan. Iya. Enggak. Kemarin kan dari kemarin itu kan sepakatnya itu kan tentang kata Allah. Sekarang nambah lagi tuh kata Alkitab. Kalau kata kitabnya aja tetap dipakai boleh enggak? Alnya nggak usah dipakai, misalnya kitabnya saja. Kan biar bisa disebut kitab suci kan begitu toh. Seperti Kitabnya kitab aja gitu. undang-undang, iya. Kitabnya Kata aja alnya yang memang dipakai nggak gitu. dipakai. Begini ya. Kenapa nggak pernah percaya diri dengan buku Anda sendiri gitu loh, dengan apa yang dimiliki? Kenapa harus ke kitab? Bukan, kita kan percaya diri dengan bukunya, cuman penyebutannya nih loh. Misalnya nih ada buku lain kita sebut kitab undang-undang misalnya, ya kan boleh kan? Nah ini juga kebetulan tentang ketuhanan ya kitab suci gitu loh. Kalau nggak boleh Alkitab ya kita sebut kitab suci Gini loh, agama Kristen gitu. Kayak gini loh ya Bro Admin ya. Sebenarnya kitab itu kan memang artinya buku ya. Tapi dalam arti lain sebenarnya kitab itu tuh buku tuh yang berupa wahyu dari Tuhan gitu loh yang dibukukan. Itu disebut kitab. Iya, menurut orang Kristen itu wahyunya Tuhan ya orang Kristen juga Jadi tuh. kalau Bible aja itu artinya buku, kemudian Biblos itu artinya buku-buku atau kumpulan buku, ya buku suci. Buku suci. Karena kalau kitab itu sebenarnya memang nama lain dari ini, wahyu yang diturunkan Tuhan gitu loh. Wahyu Tuhan yang dibukukan itu kitab. Oke. Kebetulan kan di Indonesia juga ada benda lain yang disebut kitab nih, kayak yang tadi saya bilang kitab undang-undang, kitab ya kan? Itu gimana itu? Gini ya, kalau di Indonesia Makanya itu biar ada nego dikit gitu. nego dikit ya. Nego dikit ya. Nego dikit. Sebentar. Nego dikit. Kok gede ya? Nah, jadi kalau memang kitab ya, kitab itu buku, bacaan, wahyu dari Tuhan gitu. Kalau mengenai nggak pakai al, tapi cuma kitab gitu. Sebenarnya ya gimana ya? Kitab itu udah jelas wahyu dari Tuhan gitu loh. Dan itu istilah itu Al-Quran yang punya dari Al-Quran sendiri itu yang menulis istilah Alkitab itu kan cuma Al-Quran gitu. Jadi kalaupun masih ada kitab itu ya bisa dibilang kalian masih sama aja gitu, masih sama aja berusaha untuk mengambil istilah yang ada di dalam Al-Quran. Berarti undang-undang pakai istilah Al-Quran ya? Kitab undang-undang ini ya? Beda Bang, kalau misalnya gini ya Bang ya, kalau mau bilang kitab suci gitu kan atau buku suci gitu ya kalau di Kristen ya, itu kan sudah berisikan yang namanya ketuhanan tentang masing-masing agama kan begitu.
Nah, kalau berusaha tentang apa diyakini tentang agama masing-masing, ketuhanan masing-masing, ya sudah dipakaikanlah sesuai dengan apa yang ada di masing-masing gitu. Jadi beda, nggak bisa disamakan dengan beragama dengan yang namanya tadi kitab KUHP gitu-gitu. Itu beda gitu. Mungkin Bang Ardi ada yang mau ditambahkan, mungkin Bang Ardi untuk penjelasannya, Bang Ardi. Bang Ardi mau nikah? Halo. Ya. Iya, Bang Ardi, silakan. Wahyu itu dari bahasa mana ya? Bro admin. Wahyu ya bahasa Arab juga tuh kan serapan. Oke, bahasa Arab. Etimologi wahyu itu apa, Bang? Waduh, nek etimologinya aku nggak baca pengertian. Oke. Cepat dan tersembunyi. Pertanyaan saya. Yang mana yang wahyu Tuhan di Bible Anda? Yang mana? Yang mana yang layak disebut wahyu Tuhan? Yang mana maksudnya apanya? Ya bukunya itu satu Yang buku wahyu perjanjian Tuhan lama yang perjanjian yang baru. ayat apa? Nomor berapa? Yang mana? Ya enggak, kalau pengakuannya ya keseluruhan, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, keseluruhan ya kita akui sebagai wahyu Bang Ardi Tuhan. suaranya digedein, Bang Ardi suaranya kecil jadi kalah suara. Iya, Lanjut, Bang Ardi. aku cari headsetku belum ketemu ya. Di mana headsetku? Ampret emang. Ya, aku masih cari headset, gak apa-apa ya. Iya ya Bang. Oke. Lanjut. Jadi wahyu yang disebut wahyu yang di kitab Anda itu dari Kejadian sampai Wahyu itu wahyu. Ya, Oke. Siapa penerima wahyu itu? penerima wahyu. Ya enggak. Enggak, Yohanes 1 ayat 1 aja lah. Yohanes 1 nomor 1 itu siapa yang terima wahyunya itu? Itu kan pengalaman hidupnya bersama berarti Yesus bukan wahyu. ditulis. Berarti bukan wahyu. Nah, ilustrasinya begitu. Ya, berarti bukan wahyu. Ya menurut kita ya wahyu itu pengalaman hidup mereka itu Wahyu ya itu bahasa Arab kan? ya Wahyu bahasa Arab. Etimologi wahyu itu apa? Cepat dan tersembunyi, betul nggak? cepat dan tersembunyi. Ya, pertanyaan saya, kapan Yohanes menerima wahyu? Dari siapa? Kalau dari dia tidak menerima berupa pesan-pesan begitu kata-kata itu enggak, karena dia mengalami. Berarti gagal definisi wahyu di Yohanes, gagal. Berarti nggak bisa disebut wahyu. Nggak bisa karena wahyu kan bahasa Arab. Ya udah. Terus apa dong? Belum nggak? Ya ceritalah. Wahyu kan bahasa Arab artinya, betul nggak? Ya oke. Nah, wahyu bahasa Arab. Pertanyaan saya, kalau memang mau disebut wahyu berarti harus cepat dan tersembunyi dan itu harus dikatakan oleh Tuhan. Jadi dari Tuhan. Pertanyaan saya, Yohanes itu wahyu Tuhan bukan? Ulangi suaranya kecil bang. Aduh. Yohanes itu wahyu Tuhan bukan? Yohanes dia menceritakan pengalaman hidupnya, Oh, berarti bukan wahyu Tuhan. bukan bentuk kata-kata terus dicatat gitu, bukan. Iya, itu bukan wahyu Tuhan kan? Bukan seperti itu ya. Ya, selesai. Berarti Yohanes bukan wahyu Tuhan. Oke, sekarang kita ke Markus. Markus wahyu Tuhan bukan? Sama nih apa namanya, sama aja. Memang pengalaman hidup yang ditulis Halo semuanya Matius wahyu Tuhan bukan? Matius. ya sama aja, sama. Terus Matius, Lukas, Yohanes. Lukas. Apalagi Lukas ini penelitian itu malah. Apalagi Lukas. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan wahyu Tuhan. Sepakat? Iya, konsepnya bukan menerima kata-kata, bukan. Katanya wahyu. Gimana sih? Wahyu itu bahasa Arab. Ya berarti nggak bisa disebut wahyu dengan definisi Bang Ardiansa, nggak bisa. Berarti bukan wahyu Tuhan. Gak bisa, karena wahyu itu cepat dan tersembunyi etimologinya. Wahaya, dari wahaya itu wahyu. Jadi kalau bukan cepat dan tersembunyi berarti bukan wahyu. Ya boleh lah kalau definisinya gitu ya boleh lah. Itu secara Ya. ini bukan secara teologi tapi secara filologi tuh.
Ya, Bang Evan gimana, silakan kalau mau nanggepin. Menurut saya ya, Kalau saya ya, terima kasih kesempatan Yang yang lain diberikan. silakan. Aku mau cari headset dulu. Atau headset hilang. Kalau dengar-dengar dari tadi kata Bang Joma, kita harus ikuti gini-gini biar negara ini aman, tentram. Berdasarkan dari Katolik, ya, saya kan dari Katolik. Saya pikir hal ini kalau kita diskusi yang kayak gini nggak bakalan habis-habisnya, karena semua orang punya pendapat ya berbeda. Kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya ikuti apa yang diajarin Yesus, bahwa kasihilah musuhmu, nah, gitu kan. Atau Itu nggak bahas ini bang. Nggak bahas ajaran Anda ini bang. bentar gini, bukan nggak bahas ini ajaran masalah ini, enggak. Iya emang nggak bahas ajaran Anda ini. Ini nggak bahas ajaran Anda. Iya benar. Tahu. Iya sudah nggak usah dibahas. Nggak apa-apa kita. Kami nggak mau. Saya pegang dari ucapan ini kan, kita kalau mau lanjutin hal-hal kayak gini nggak bakalan habisnya. Loh, Jadi kita gini loh. Kembalikan istilah-istilah Islam ke kami. Jangan diambil kalau mau habis. iya benar. Nah, Tapi iya selesai. Dah. tadi selesainya itu kalau kita semua nggak usah kayak debat gini lah. Loh, Jadinya nggak bakalan habis. kita nggak akan debat ketika kalian umat Kristen atau Katolik sudah mengembalikan istilah-istilah Islam yang ada di kitab kalian. Paham nggak sih? Paham bang. Kamu paham. Tapi kalau gini bang. Tapi kalau kita harus kayak dari abang mempertahankan harus semua itu kami nggak ucapkan, itu nggak bakalan habis. Loh, Tapi kalau abang berprinsip begini, sudahlah kalau memang kami pakai pun, kalau kami pakai bahasa abang mereka, ya kan dosa ya. Ya menurut saya sih ya udah, dosa kan ditanggung diri bukan kita soal kan. itu. Kami yang nggak terima. Kami loh yang nggak terima bang. Kami umat Islam nggak terima. Kalau kalian gitu. terima, karena kalian yang ngambil. Paham? Mana ada? Tapi orang menurut yang saya ngambil, gini. orang yang ngambil terus kemudian ya udahlah aku ambil nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Iya mana ada orang yang ngambil Ya keberatan? Yang benar. keberatan yang diambil. Pasti abang pasti keberatan toh. Tapi kembali ke pribadi kita masing-masing tuh gini bang. Apa yang orang lakukan itu kalau kita tanggapin bakalan jadi masalah. Wah nggak nyambung abang. Udah. Abang nggak nyambung. Nggak nyambung abang. Berarti abang nggak mau dengar apa yang kejelasan Ya ini. masalahnya nggak nyambung. Aku nggak bahas itu, abang bahas itu nggak nyambung. Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ. Abang nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kita nggak, kalau kami nggak tanggapi, kalau kami ambil contoh curi bahasa nih bang ya, kalau abang bilang curi bahasa nih, tapi kalau abang nggak mau nanggap ini hal ini nggak bakalan terjadi masalah gitu loh. Udah biarin aja, dosa dia ya kan gitu. Bukan soal dosa dia. Kitab abang mengambil istilah-istilah Islam dan kami orang Islam nggak terima. Makanya kalau pengen kami terima, jangan pakai istilah-istilah Islam di kitab kalian. Simple. Gitu. Loh kok gitu? Dari tadi gitu. Iya, Masalah paham gimana sih? khususnya memang untuk Indonesia seperti itu, Bang Evan. Ya gimana, kita nggak bisa memang nyatanya ya gitu. Loh, bukan Indonesia karena gini, karena yang kayak kalian itu cuma LAI gitu, di luar negeri nggak ada. Iya, makanya kan yang di Indonesia terjemahan sebenarnya banyak. Di Indonesia juga banyak variasinya, cuman yang nasional secara nasional dipakai versi LAI, walaupun sekarang ada versi TB2, cuman belum signifikan perubahannya. Sekarang saya tanya, apakah semua orang Kristen sepakat dengan LAI? Enggak kan? Ya kalau Katolik kita pakai sama isinya dengan LAI. Enggak, saya nggak tanya itu. Apakah semua orang Kristen menggunakan LAI? Enggak kan? Ada yang enggak. Kalau hari ini saya benar kami yang curi, tapi belum tentu yang lain Yang ngaku namanya gitu loh Pak. yang namanya pertanyaan apakah semua? Jawabannya enggak, bukan ada yang enggak. Oh, gimana sih? Bentar lah dulu bang. Sama halnya seperti saya lah dulu. Aku orang Batak. Nggak usah sebut anu lah. Nggak usah sebut
Contohnya lah. Nggak usah suku-sukuan, nggak usah rasis Nggak kan. usah kesukuan. Kalau abang sebut orang Batak, saya jawab juga. Saya orang Madura dan juga saya orang Jawa. Nah, Enggak, dua saya. teringat apa tadi bang? Bahasa yang dipakai, ya kan? Kayak HKBP itu Bible bukan Bible, Bible. Kayak mana Oh, pula itu? iya. internal kalian silahkan pakai Bible. Tapi mau kalian pakai Bible, mau kalian pakai buku, mau kalian pakai kumpulan buku-buku, itu hak kalian. Yang penting jangan menggunakan istilah-istilah Islam yang tadi sumbernya. Istilahnya itu di mana bang? Enggak, maksudku istilahnya itu berupa kemana dia istilahnya? Gimana? Istilahnya itu berupa bagaimana dia istilahnya itu yang kami pakai? Kitab Allah, Nabi, Ya. Rasul, apalagi mukjizat, apalagi. Waduh, kalau itu semua tuh perhatian saya, jangan semua toh. Ya, Kok jangan semua? enggak, kok tiba-tiba jadi semua. Ya memang nyatanya semuanya, Ten. Kalian ambil, Ten. Gimana sih nggak nyadar? Enggak, gini loh. Kan yang paling fatal kan kata Allah. Ya sudah toh, itu saja. Wah, enak aja, wah semua. Bentar abang. Injil, Rasul. Aduh, banyak banget tuh. Injil Coba itu satu-satu. Ya. Coba satu-satu. Oke lah, Injil ya Satu-satu aja. boleh. Begini, berarti yang kita bahas ini enggak termasuk kategori Bible, HKBP. Enggak, ini yang nasional dipakai. Ini kok nyambung sih Jeskiel ini. Ini gimana lah ini? Saya kok jadi pusing kepala Barbie nih. Tengah jadi pusing kepala Barbie. Udahlah, headset saya hilang. Ini loh, headset saya hilang di rumah sendiri. Gimana nih ceritanya? Intinya nggak usah pakai itu loh gitu. Kita itu mengedukasi. Kalau memang kalian nggak mau berdebat, adanya debat ini selesai berhenti. Oke. Gini, Bang. Bang, aku boleh jawab, Bang. Kalian pakai nama asli misal. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Terus dengan menyebut nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah itu diganti dengan menyebut Theos Patros, Huioto Theos, dan Pneuma Hagion. Nah gitu loh. Bang, saya jawab bang. Boleh? Nggak usah dijawab, nggak bisa. Iya, saya ini kasih kesempatan saya ngomong boleh? Bolehnya boleh, dinego. kamu kalau menjawab jelas nggak bisa, Dinego. nggak ada jawabannya itu. Perhatiannya Ini dinego. saya ngomong. Nanti saya umumkan, kami bakalan ikut apa yang abang ngomong ya kan? Jadi aman. Oke, lanjut lagi yang lain bang. Gitu dong. Dari tadi kayak. Iya benar bang, mereka nggak paham bang. Nah iya, kasih paham dulu teman-teman. Kasih paham teman-teman kalian tuh. Jantri, headset kunang tinggi. Headset kunang nih, woi. Jantri. Lanjut lagi bang. Woi, headsetku hilang ini, sumpah. Lanjut lagi. Yang lain lagi. Jadi kalau yang dipermasalahkan itu nanti kita koreksi, kita umumkan nanti ya. Baik, Bang Evan, izin Bang Evan. Jadi biar nggak bisa ribut-ribut di sini. Gitu. Betul, Bang Evan, izin saya sapa dulu yang baru naik ini, Papa San. Kristen atau Muslim, brother? Silakan dibuka mute-nya, brother. Mungkin Kristen beliau ini. Ya, Papa San. Saya Kristen. Iya, di sebelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen? Muslim. Standby dulu ya, yang Muslim ya. Oke. Nah, di mute aja dulu bang. Nanti Bang Zuma kalau sudah monitor, Bang Evan di mute dulu, Bang Evan itu noise sekali kan. Oke. Ya, kalau bisa. Jadi nama yang disampaikan Bang Ardi itu bukan hanya Allah ya, ternyata Allah, Rasul, malaikat, ya, Injil, Alkitab itu semua bukan dari Bible Anda, bukan dari kawan-kawan Kristen, tidak dari original teks Ibrani maupun Yunani. Baik, silakan Natalia, Bang Ardi kalau sudah dapat headsetnya masuk lagi Bang Ardi ya. Oh, jangkrik.
Dapat. Suaraku menggelegar. Suaraku menggelegar. Udah nih. Wah. Gimana suaraku? Suaraku. Oh, menggelegar banget. Bikin tambah berserak bang. Bikin tambah berserak. Lanjut bang. Mantap, tahu nggak di mana? Aku lupa naroknya di di kolong ini. Kolong jangkrik. Kolong jangkrik. kolong almari, jangkrik memang. Aku sendiri yang naruh, aku sendiri yang nyalakan orang. Wah, emang lah aku ini. Kacau. Lanjut. Gimana ini? Oh, kalau aku udah pakai headset, mereka diem semuanya. Mungkin ini mungkin bang. Ya, Mungkin teman-teman Kristen lagi. Nah, Mungkin lagi mikir. Ya, lagi mikir. Tuntutannya mikir. tambah banyak. Ya Bang Ardi bisa dijelaskan semua. Mungkin karena ada beberapa ya, bukan hanya Allah saja, Rasul, Alkitab, Wahyu, Roh Kudus dan sebagainya, malaikat. Coba Bang Ardi. Ya udah nggak usah diterjemahin aja lah. Loh, Terima dan susah. Gini, aku jelasin. Aku nggak peduli bagaimana keadaan kitab kalian. Kalian mau menggunakan bahasa apapun, bahkan bahasa roh sekalipun, itu hak kalian. Roh nggak boleh bang, roh bang. Bahasanya. Berhubung saya Islam, saya bilang roh kan. Bahasanya sekalipun. Iya kan, saya kan Islam. Ya kan? Mau kau pakai bahasa roh sekalipun, itu bukan urusan saya. Silakan. Yang menjadi urusan kami umat Islam bukan cuma urusan saya. Urusan kami umat Islam, kalau kalian pengen berangkulan dengan kita, ayolah kita berangkulan gitu loh teman-teman. Jangan ada perpecahan belah. Sepakat saya. Sepakat. Artinya apa? Jangan lecehkan nama Tuhan kami dalam kitab kalian. Tahu nggak bahwasanya Allah itu dianggap berhala? Beratmin tahu nggak? Di Keluaran berapa itu? Natali, Dek, Keluaran berapa itu? Itu dilecehkan itu. Dianggap berhala tuh. Allah. Terus kemudian ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil. Pertanyaan saya, ini kaidah bahasa apa yang digunakan? Coba, Beratmin bisa jawab nggak? Kaidah bahasa apa? Saya tanya. Beratmin atau teman Kristen yang lain, coba bisa nggak menjelaskan ke saya kaidah bahasa apa yang digunakan? Ada Allah huruf kecil semua, ada Allah A-nya huruf besar, ada Allah huruf besar semua. Itu kaidah bahasa apa? Burundi, bahasa Burundi. Macet. aja. Loh, iya kan, jujur lah. Gini, Bro Admin, kita di sini belajar diskusinya jujur gitu kan. Kan dari dulu Bro Admin tahu aku nggak pernah menghujat sama sekali kan. Ya kan? Iya, cuman sekarang kok jadi nambah, kan dulu cuman kata Allah saja. Loh, kok nambah? Lah sekarang saya nambah jadi tanya. ada mukjizat, Loh, itu hak kami, Bang. Itu hak kami. Iya sih ya. Hak kami itu. Sekarang saya tanya. Injil tertulis lafaz Injil itu di kitab siapa? Ya, Kitab siapa? Al-Quran otomatis. Quran dong. Iya. Gitu loh. Tertulis kata Rasul dalam original text. Hah? Gimana? Iya. Ya, tertulis kata Rasul dalam original text. Pertanyaan saya, itu tertulis dalam kitab siapa? Original text. Ya Al-Quran. Pokoknya kalau yang ada nadanya, ada nuansa Arabnya ya otomatis Al-Quran tuh Bang. Indonesia Iya. kan 8 saja. Loh, betul. Bahkan kamus besar bahasa Indonesia sekalipun, saya kasih contoh ya, itu tidak berani menyerap kata Allah di dalam bahasa Indonesia. Nggak berani. Coba baca KBBI. KBBI hanya menuliskan bahwasanya Allah itu apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bukan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul nggak saya? Iya betul. Gitu loh. Jadi minimal nanti kalau Bro Admin, iya sih yang
Minimal kalau bro admin nanti meninggoy gitu kan. Terus kemudian ditanya sama Tuhannya bro admin, apa yang kamu lakukan untuk membela kitabku bro admin? Minimal, oh saya mempertahankan original teks kitab Anda Tuhan, gitulah minimal. Tapi bang, apakah bahasa Arab itu adalah bahasa Islam? Loh, gimana? Ya, maksudnya artinya gini, apakah bahasa Arab itu miliknya agama Islam? Oke, di dalam di dalam Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab dan satu-satunya kitab satu-satunya kitab yang menuliskan kata Allah dalam bahasa Arab, satu-satunya kitab, nggak ada kitab lain di Arab itu nggak ada. Yang permulaan itu adalah Al-Quran. Gak ada kitab lain selain Al-Quran. Gak ada kitab lain selain Al-Quran yang menuliskan kata Injil di dalam di dalam bahasa Arab. Gak ada. Jadi Al-Quran nomor 1. Al-Quran. Gitu loh. Paham ya? Iya paham. Jadi Ngawur kau Ardi, aku dianggap ngawur juga. Bahasa Arabnya ya bang ya? Gimana? Al-Quran ini bahasa Arabnya ya? Kata Al-Quran. Al-Quran. Iya, Al-Quran. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Al-Quran. Loh, salah. Ngarang aja. Kalau Hei, Al-Quran dengerin. ini bahasa Arabnya kan? Ngarang aja, dengerin. Alkitab itu bahasa Arab. Al-Quran juga bahasa Arab. Al-Furqan juga bahasa Arab. Asy-Syifa itu juga bahasa Arab. Nama lain dari Al-Quran itu ada Asy-Syifa, ada Al-Furqan, ada Alkitab. Itu nama lain daripada Al-Quran. Nama lainnya ya. Bang, berarti kata di Arab Saudi, di Arab ya benar ya? Di Arab itu Al-Quran dibilang Al-Quran atau Alkitab itu sama karena bahasanya nama lainnya ya. Gimana Berarti Bang? Al-Quran ini kan bahasanya sana. Mungkin Al-Quran bahasanya sana. Al-Quran Maksudnya itu gimana? bahasa Arab kan? Lah, Al-Quran memang bahasa Arab. Gimana sih Iya Bang? benar. Iya benar bahasa Arab. Maksudku berarti di Indonesia ini sama kali bahasanya Arab sama bahasa Indonesia ini sama kali ya? Nggak ada terjemahan kali. Loh, gimana Berarti sih? Al-Quran ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nih bang, apa? Dibilang apa itu? Ya Al-Quran. Oh di Al-Quran berarti sama ya bahasa antara negara Indonesia dengan negara Arab Saudi itu sama bahasanya. Loh, gimana sih? Sesuatu yang nggak bisa diterjemahkan. Allah ya Itu Allah. adalah nama. Allah nama Tuhan tuh nggak bisa diterjemahkan. Manusia aja yang nggak bisa terjemahkan bang. Nama Tuhan juga nggak bisa diterjemahkan. Coba Allah, coba terjemahkan, nggak bisa kan? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Coba Ardian Saarif coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sama kan? Sama. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Oke, di sini aku paham. Oke, mantap. Jadi kita memang harus toleransi, betul. Bahkan ketika ada demo 212, 7 juta manusia di Jakarta, ibu kota. Kemudian ada orang Kristen yang menikah di gereja katedral. Apa sih? Katedral. Katedral. Kartel itu narkoboy, jangan kartel. Katedral. Udah lah, gak ngerti aku. Pokoknya itu. Udah pusing aku. Susah kali dari dulu. Kayak gitu aku lah. Dari dulu nyebut itu gak pernah bisa loh. Intinya itulah. Pada saat umat Islam demo itu tentang Ahok itu, ada nggak yang nikah itu? Ada kan? Dari pihak Kristen ada kan? Betul nggak? Aman nggak kalian? Nikah itu aman nggak? Saya tanya, aman nggak? Toleransi nggak kami? Toleransi nggak? Ada nggak yang jebol tembok gerejanya? Ada nggak? Misal lampunya diambil satu gitu, ada nggak? Nggak ada. Aman. Aman. Gitu loh.
Jadi jangan menjadi pembenci Islam. Akhiri sekarang juga kalian yang benci terhadap Islam. Akhiri sekarang juga. Bertobatlah kalian. Bertobat, akhiri. Jangan benci Islam. Gitu loh.